Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, ungkapan matilah sebelum kau mati, agar kau menemukan hidup sejati, adalah sebuah kalimat pendek, namun syarat makna filosofis, spiritual, dan psikologis. Meskipun terdengar paradoks, karena bagaimana seseorang bisa mati sebelum kematian fisik? Sebenarnya kalimat ini berbicara tentang proses mati secara batin, dari ego, hawa nafsu, dan keterikatan duniawi. Agar seseorang bisa mengalami kualitas hidup yang lebih tinggi, lebih murni, dan lebih penuh makna. Mati tidak selalu berarti berhentinya napas, atau hilangnya fungsi biologis. Ia dapat berarti matinya ego, yaitu identitas palsu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, seperti kebutuhan untuk diakui, untuk menang, untuk merasa lebih tinggi. Matinya keterikatan, yakni pelepasan terhadap hal-hal yang sebenarnya mengekang batin seperti harta, jabatan, pujian, atau kemarahan. Matinya ilusi, seperti kepercayaan bahwa hidup hanya soal mengejar kenikmatan sementara. Ketika seseorang mati dari hal-hal tersebut, ia tidak menjadi lebih lemah. Justru ia menjadi lebih kuat, lebih bebas, dan lebih sadar. Ia mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Mengapa perlu mati sebelum mati? Kematian fisik pasti datang, tanpa kompromi dan tanpa penundaan. Waktu itu, semua yang kita kejar di dunia, jabatan, kekayaan, popularitas, semuanya tidak dapat kita bawa. Karena itu, pesan ini mengajak manusia untuk melakukan refleksi sebelum terlambat. Dengan mati sebelum mati, seseorang memahami sementara dan rapuhnya kehidupan. Berlatih melepaskan diri dari hal-hal yang membelenggu batin. Mengalami kelahiran baru dalam kesadaran yang lebih dalam dan lebih damai, sehingga ia menemukan hidup sejati. Hidup sejati dalam kalimat ini bukan tentang umur panjang, kekayaan, atau keberhasilan duniawi. Hidup sejati adalah hidup yang penuh kesadaran, di mana seseorang tidak hidup secara otomatis atau terjebak dalam rutinitas kosong, dipandu nilai, bukan ambisi kosong. Cerdas secara batin, mampu membedakan mana yang esensial dan mana yang ilusi, sehingga hidup menjadi penuh makna, karena didasari tujuan yang lebih tinggi dari sekadar memuaskan diri. Seseorang yang telah mati dari ego dan keterikatan biasanya hidup dengan lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih tulus. Di era sekarang, manusia hidup dalam kecepatan, kompetisi, dan tekanan yang tak pernah selesai. Banyak orang merasa hidup, tetapi tidak benar-benar hidup, sekadar menjalani rutinitas. Banyak yang memiliki segalanya secara materi, tetapi merasa kosong batin. Ego dan pencitraan sosial sering menguasai pikiran. Dengan memahami makna matilah sebelum kamu mati, akan mengurangi ketergantungan kita pada validasi eksternal, menambah kesadaran diri, mengembangkan spiritualitas, bukan sekadar religiositas formal, serta membangun hidup yang lebih tenang dan bermakna. Ini bukan ajakan untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk menyadari bahwa kehidupan yang sejati terletak bukan pada hal-hal yang kita genggam, melainkan pada kedalaman batin kita. Kalimat matilah sebelum kau mati terlihat kontradiktif pada permukaan, namun kata-kata ini memaksa pikiran kita keluar dari logika sehari-hari untuk masuk ke wilayah kesadaran yang lebih luas. Dalam konteks ini, mati bukan sekadar berhentinya napas, melainkan lenyapnya identitas palsu yang kita sangka sebagai diri sejati. Di antaranya ialah ego, sang penguasa tak kasat mata. Manusia sejatinya hidup bukan melawan orang lain, melainkan melawan keakuan yang halus, licik, dan selalu lapar. Ingin dihargai, dipuji, dianggap benar, menumpuk harta, menguasai serta membandingkan diri. Selama ego hidup kuat di dalam diri, manusia tidak akan pernah benar-benar merdeka. Ia menjadi budak dari ketakutannya sendiri. Jika ego masih memegang kendali, hidup akan terasa berat, penuh kecemasan, dan tidak pernah cukup. Menghadapi kematian adalah cara paling cepat
untuk menemukan makna hidup. Karena kematian adalah satu-satunya fakta yang tidak bisa dinegosiasikan. Semua yang kita cintai dan genggam akan berlalu. Ketika seseorang merenungkan kematian, ia akan sadar bahwa ambisi yang menyiksa itu fana. Amarah itu tidak perlu. Luka masa lalu tidak layak dipelihara. Waktu begitu terbatas untuk disia-siakan. Dengan menyadari kefanaan, manusia belajar hidup dengan cara yang lebih benar. Melepaskan yang sementara untuk menyentuh yang abadi. Hidup sejati hanya dapat dirasakan ketika kita melepaskan hal-hal berikut. Melepaskan kepemilikan. Karena tidak ada yang benar-benar kita miliki. Bahkan tubuh ini bukan milik kita penuh. Ia bisa rusak, sakit, atau mati kapan saja. Dengan melepaskan ilusi kepemilikan, batin menjadi ringan. Kosongkan dirimu dari dirimu sendiri. Mengosongkan diri bukan pasrah dalam arti lemah. Mengosongkan diri berarti membuka ruang agar cahaya kebenaran, kedamaian dan kejernihan bisa masuk. Seperti gelas yang penuh lumpur, ia harus dikosongkan, dibilas, baru kemudian bisa diisi air jernih. Begitu pula jiwa manusia. Ketika ego mati, sebuah kesadaran baru muncul. Itulah yang disebut hidup sejati. Ketenangan tidak lagi bergantung pada situasi luar. Tidak peduli apapun yang terjadi, batin tetap damai. Kita akan hidup untuk saat ini, bukan tenggelam dalam masa lalu atau cemas tentang masa depan. Kita mulai melihat manusia apa adanya, bukan sebagai objek atau alat. Keputusan yang kita ambil tidak lagi lahir dari reaksi impulsif, tetapi dari kesadaran yang jernih. Mati sebelum mati adalah kelahiran kedua. Bukan kelahiran fisik, melainkan kelahiran kesadaran. Ketika kesadaran sempit mati, kesadaran baru yang luas akan lahir. Sehingga hidup ini tidak akan digerakkan oleh ketakutan, tidak ditentukan ego, tidak terikat materi, tidak terpenjara masa lalu, tidak dikuasai dunia luar. Menjadi selaras dengan diri terdalam dan yang ilahi.